Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Exit. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan tentang seorang pria pengangguran yang mempunyai hobi memanjat tebing, di mana keluarga dari si pria ini menganggap jika hobinya itu tak berguna. Hingga suatu saat terjadilah sebuah kejadian tersebarnya sebuah gas beracun yang melanda kota Seoul. Dan disitulah akhirnya keahlian dari si pria ini berguna untuk menyelamatkan keluarga dan orang yang ia cintai. Nah, seperti apakah keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berolahraga di sebuah taman. Pria ini bernama Yongnam. Ia terlihat sedang melakukan pull up. Saking ahlinya, sampai-sampai ia mendapatkan acungan jempol dari nenek-nenek yang sedang nongkrong di sana. Tak lama datanglah segerombolan bocil yang salah satunya adalah keponakan dari Yongnam. Anak ini bernama Jihu. Ia tampak tak mau mengakui Yongnam sebagai pamannya, karena Yongnam yang seorang pengangguran dan hanya menjadi beban bagi keluarganya. Dan teman-temannya juga menjuluki Yongnam sebagai si pria palang besi. Kemudian Yongnam mendapatkan info jika lamaran kerjanya kembali ditolak. Pada malam harinya Yongnam bertemu dengan salah satu temannya yang juga merupakan seorang pengangguran. Di sana mereka saling curhat tentang bagaimana masa depan mereka nantinya. Hingga tak lama semua orang di sana mendapatkan informasi peringatan bencana dari aplikasi milik pemerintah. Lalu sang teman mengatakan jika hidup mereka ini juga adalah sebuah bencana. Di rumah terlihat kehidupan dari keluarga Yongnam yang sama seperti keluarga lain pada umumnya. Di sana juga ada kakak dari Yongnam yang tak lain adalah ibu dari Jihu. Sang kakak memberikan uang pada Yongnam agar ia mencukur rambutnya, mengingat besok adalah hari ulang tahun ibu mereka yang ke-70. Sang kakak juga memeriksa isi lemari Yongnam yang ternyata di sana dipenuhi dengan peralatan panjat tebing. Yongnam terlihat sangat kesal karena sang kakak mengobrak-abrik isi lemarinya. Ia pun menyuruh sang kakak untuk pergi dari kamarnya. Yongnam kembali teringat saat-saat ia sedang memanjat tebing. Di sana ia tak mampu untuk mencapai puncak dan malah dikalahkan oleh seorang gadis cantik yang bernama Yuju. Hingga keesokan harinya tibalah hari ulang tahun sang ibu. Mereka terlihat sedang bersiap dan langsung menuju ke lokasi acara. Sampai di tempat acara, mereka sudah ditunggu oleh keluarga yang lain. Acara pun segera dimulai, tanpa semua undangan dan keluarga sedang makan bersama. Di sana, Yongnam ditanyai tentang aktivitas apa yang ia lakukan selama ini. Yongnam menjawab jika yang ia lakukan hanyalah makan, tidur, dan buang air saja. Hingga tibalah acara puncak dari perayaan ulang tahun ibunya. Ketika akan menyalakan lilin, ternyata orang yang menyalakan lilin itu adalah Yuju. Tentu saja hal ini membuat Yongnam dan Yuju sama-sama terkejut, karena mereka sudah lama tak pernah bertemu. Mereka pun akhirnya mengobrol berdua. Mulailah Yuju bertanya tentang kabar dari Yongnam dan apa pekerjaannya saat ini. Di sana Yongnam mengaku jika dirinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan Ventura. Dan diketahui ternyata dulu Yongnam ini pernah menembak Yuju untuk menjadi pacarnya, tapi ternyata saat itu ia ditolak. Yuju yang merasa tak enak karena pernah menolak Yongnam kembali bertanya apakah saat itu ia baik-baik saja. Yongnam yang ingin terlihat tegar mengatakan jika saat itu ia baik-baik saja dan Yuju tak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tapi nyatanya, kemudian Yuju dipanggil oleh sang manajer. Di sana sang manajer bertanya tentang ajakan kencan yang pernah ia tanyakan dulu. Tapi Yuju terlihat hanya diam saja dan tak menanggapi tawaran manajernya itu. Yongnam yang tak sengaja melihat hal itu pun kemudian pergi dari sana. Yuju juga mencari tahu tentang informasi dari Yongnam. Dan di sini diketahui jika Yongnam telah berbohong padanya. Ia ternyata bukanlah seorang manajer di sebuah perusahaan Ventura. Di tempat lain terlihat sebuah truk yang membawa tabung gas melintas di dalam kota. Truk tersebut kemudian parkir di sebuah perusahaan. Dan terlihat si sopir sedang melakukan sesuatu pada truk tangki itu. Dan ketika ingin diperiksa oleh security di sana, tiba-tiba truk tangki itu mengeluarkan gas yang sangat banyak. Dengan cepat gas tersebut menyebar ke seluruh kota. Ternyata gas yang tersebar itu adalah gas yang sangat beracun. Hingga banyak orang yang telah menjadi korban dari gas beracun yang tersebar itu. Hingga terjadilah kepanikan dan kekacauan di seluruh sudut kota. Hingga sebuah tabung gas meluncur dengan cepat ke arah gedung tempat perayaan ulang tahun ibunya Yongnam. Seketika orang-orang yang berada di dalam gedung menjadi panik dan berlarian pergi dari sana. Yuju juga menyuruh tamu yang lain agar segera pergi meninggalkan gedung ini. Ketika sampai di luar gedung, terlihatlah bagaimana kacaunya keadaan kota. Mereka yang mengetahui jika ada sebuah gas yang akan datang menyelimuti kota, kembali menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam gedung.
Tapi ternyata ibu dari Jiho masih berada di luar. Kemudian Yongnam dengan cepat menyelamatkan kakaknya itu, yang ternyata sudah terkena efek dari gas beracun tersebut. Segera Yongnam membawanya ke dalam dan membaringkannya di sebuah meja. Keluarga yang lain juga mencoba menghubungi ambulans guna untuk mendapatkan pertolongan. Melihat asap yang semakin tinggi, Yongnam menyuruh semua orang agar pergi ke atap gedung. Awalnya semua orang tak mau mengikuti kata-katanya, tapi setelah melihat info bencana di HP mereka, barulah mereka semua mau untuk pergi ke atas gedung. Tapi setibanya di atas, pintu masih dalam keadaan terkunci, dan sang manajer ternyata juga tak membawa kuncinya. Di luar terlihat keadaan yang semakin kacau. Otoritas yang berwenang mulai memberikan bantuan kepada para korban yang terkena dampak dari gas beracun tersebut. Kembali ke dalam gedung, semua orang terlihat mulai mencari kunci dari pintu yang masih tertutup itu. Mereka juga menyaksikan sebuah berita yang mengatakan jika gas yang saat ini tersebar di kota adalah gas yang sangat beracun, yang dapat menyebabkan kematian dengan membakar kulit dan mata, juga sangat merusak paru-paru. Dan diinformasikan juga jika pemerintah telah mendistribusikan masker yang terbukti efektif untuk melawan gas beracun tersebut. Namun masker tersebut hanya mampu bertahan selama 15 menit dengan pernapasan lambat dan 10 menit dengan pernapasan cepat. Yongnam juga melihat informasi jika pemerintah telah menerjunkan tim penyelamat dengan helikopter untuk menyelamatkan para korban. Lantas, Yongnam berusaha untuk memecahkan kaca gedung agar ia bisa memanjat keluar dan membuka pintu yang masih terkunci di atas. Ia pun mulai mengikat sebuah tali ke tubuhnya. Sebenarnya semua orang di sana tak setuju dengan rencana dari Yongnam. Tapi Yongnam tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya itu. Dan ia pun melompat ke gedung sebelah. Yuju yang melihat aksi nekat Yongnam lalu memberikan Yongnam sebuah alat pengait panjat tebing yang ia punya agar Yongnam dapat dengan mudah untuk menuju atas gedung. Yongnam kemudian kembali melompat dan memanjat gedung itu. Karena tali pengikat di tubuhnya tidak terlalu panjang, akhirnya Yongnam memutuskan tali tersebut. Dan kini Yongnam memanjat gedung itu tanpa menggunakan pengaman sama sekali. Tentu saja hal itu membuat Yuju dan yang lainnya menjadi sangat panik. Tapi dengan tekad yang kuat, Yongnam terus berusaha untuk bisa sampai ke atas gedung. Pada akhirnya Yongnam pun bisa sampai ke atas gedung dengan selamat. Kemudian ia langsung membuka pintu yang tadi terkunci, hingga semua orang bisa naik ke atas gedung. Ternyata perjuangan mereka belum usai. Mereka kini harus membuat helikopter penyelamat itu bisa melihat keberadaan mereka di atas gedung. Yuju memiliki ide untuk menggunakan cahaya flash pada HP masing-masing orang dan membuat tanda SOS dengan itu. Namun hal itu belum juga berhasil. Kemudian Yuju pergi ke saklar listrik dan memainkan lampu yang ada di sana agar helikopter penyelamat itu dapat melihat keberadaan mereka. Hingga pada akhirnya helikopter penyelamat itu pun datang ke tempat mereka. Satu persatu dari mereka akhirnya naik ke helikopter itu. Tapi ternyata kapasitas dari helikopter itu tak mampu membawa semua orang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya Yuju mengalah dan tetap tinggal di sana. Melihat hal itu, tentu saja Yongnam tak tega membiarkan Yuju sendirian di gedung ini. Ia pun kemudian memutuskan untuk tinggal di sini menemani Yuju. Yongnam kemudian meminta maaf pada Yuju karena keluarganya lah ia tak bisa untuk ikut naik ke helikopter itu. Yuju mencoba tak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang sebenarnya ia juga sangat ingin naik ke helikopter itu. Di tempat lain di sebuah stasiun TV menyiarkan berita tentang pelaku yang menyebarkan gas beracun ini. Ia adalah seorang yang telah dipecat dari perusahaan yang bernama Antur Chemical. Ia juga kehilangan semua hak paten dari penelitiannya itu. Polisi meyakini jika motif dari pelaku adalah murni motif pribadi. Di sana, pemimpin stasiun TV ini meminta anak buahnya untuk bisa mendapatkan rekaman eksklusif dari kejadian itu. Kembali ke Yongnam dan Yuju, mereka melihat sebuah helikopter yang akan menuju ke arah mereka. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Tapi ternyata helikopter itu malah pergi dan menyelamatkan orang lain yang ada di gedung yang berbeda. Melihat gas yang semakin tinggi, Yongnam menyuruh Yuju untuk mengambil beberapa persediaan yang akan mereka gunakan untuk mencari gedung yang lebih tinggi. Yuju pun terlihat sudah mengganti roknya dengan celana dan membawa masker serta baju pelindung. Mereka pun berlari di tengah kota yang sudah terselimuti oleh gas beracun tersebut. Sampai di sebuah gedung, mereka kembali berlari untuk menuju ke atas gedung itu. Sampai di sana, Yongnam melihat jika stopwatch di HP-nya sudah menunjukkan 10 menit lebih. Itu artinya ia harus mengganti tabung masker yang ia pakai. Karena tabungnya cuma ada satu, Yongnam menyuruh Yuju untuk tetap tinggal di tempat ini. Kemudian Yongnam meninggalkan Yuju sendirian.
Yuju yang kesal kemudian memutuskan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan di sana ia mulai menggerutu mengenai Yongnam yang meninggalkannya sendirian. Ternyata Yongnam terlihat sedang mencari tabung masker yang bisa digunakan untuk Yuju. Begitu mendapatkannya, ia segera kembali pada Yuju dan langsung mengganti tabung masker milik Yuju dengan yang baru. Di tempat evakuasi, terlihat orang tua Yongnam yang mengkhawatirkan keadaan anaknya. Sang ayah kemudian menyewa sebuah taksi untuk bisa pergi kembali ke tempat Yongnam. Kembali ke Yongnam dan Yuju, saat ini mereka sedang terlihat di dalam sebuah gedung. Di sana mereka mengipasi diri mereka dengan sebuah kipas angin agar gas yang masih menempel di tubuh mereka bisa hilang dan mereka pun bisa membuka masker yang tadi dipakai. Yongnam berencana untuk pergi ke gedung sebelah. Ia kemudian melemparkan beberapa dumbbell yang sudah diikat dengan tali ke gedung yang ada di sebelahnya. Dan dengan perlahan Yuju mulai melintasi tali tersebut. Walaupun sempat mengalami sedikit insiden, tapi Yuju berhasil selamat sampai ke gedung sebelah. Kini giliran Yongnam yang akan melintasi tali itu. Tapi gas beracun itu rupanya sudah mulai mencapai tempat mereka. Mengira jika Yongnam tak akan berhasil melewati gas itu, tapi ternyata ia berhasil melewati gas itu dengan menggunakan masker yang ia temukan. Di tempat lain terlihat dua orang anak buah dari sebuah stasiun TV yang sedang mempersiapkan sebuah drone untuk digunakan merekam berita gas beracun tersebut. Hingga tak sengaja ayah dari Yongnam juga melihat drone yang sedang diterbangkan oleh dua orang itu. Ia kemudian meminta dua orang itu untuk membantunya mencari keberadaan dari Yongnam. Sampai di atas gedung, mereka melihat banyak anak-anak yang terperangkap di gedung sebelahnya. Melihat helikopter yang sedang melintas, Yongnam langsung meminta bantuan pada helikopter itu. Kini helikopter itu pun langsung melihat keberadaan Yongnam dan Yuju. Tapi hal itu tak membuat Yuju menjadi senang. Ia mengkhawatirkan nasib dari anak-anak yang sedang terjebak di gedung sebelah. Dengan berat hati, kemudian mereka memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak itu. Mereka lalu membuat sebuah tanah panah agar tim penyelamat tahu jika di sebelah ada anak-anak yang sedang terjebak dan perlu diselamatkan. Melihat gas beracun yang datang dengan begitu cepat ke arah mereka, segera Yongnam dan Yuju kembali berlari menuju gedung yang lebih tinggi. Segala cara mereka lakukan agar bisa sampai ke gedung itu. Hingga tak lama, drone yang tadi diterbangkan oleh dua orang itu sampai ke tempat Yongnam. Ayah dari Yongnam pun mengetahui jika anaknya masih selamat. Stasiun TV juga menyiarkan secara langsung rekaman dari drone itu, yang membuat semua orang jadi bisa melihat aksi dari Yongnam dan Yuju. Tak hanya itu, para YouTuber pun juga ikut memberikan reaction dari aksi yang dilakukan oleh Yongnam dan Yuju. Yongnam dan Yuju terlihat saling bahu-membahu untuk bisa mencapai gedung tertinggi di kota itu. Dan tiba-tiba baterai drone yang sedang melakukan rekaman ternyata telah habis dan menyebabkan drone itu terjatuh. Sehingga semua orang tak bisa lagi melihat aksi dari Yongnam dan Yuju. Tentu saja hal itu membuat orang tua dari Yongnam kembali panik. Melihat jarak antara gedung tempat mereka saat ini dengan gedung lainnya yang sangat jauh, di sana Yongnam dan Yuju mulai putus asa dan merasa tak akan ada harapan lagi bagi mereka. Namun tak lama mereka melihat banyak sekali drone yang ada di sekitar mereka. Ternyata drone tersebut diterbangkan oleh beberapa YouTuber dan orang-orang yang ada di kota itu. Melihat hal itu, Yongnam mencoba meminta tolong ke salah satu drone untuk bisa mengaitkan tali ke gedung yang lebih tinggi yang ada di sana. Dengan perlahan drone itu mulai mengaitkan tali tersebut pada gedung tinggi yang ada di sana. Merasa tali itu sudah cukup kuat, Yongnam dan Yuju memutuskan untuk meluncur menggunakan pengait panjat tebing yang ia punya. Dan meluncurlah mereka berdua. Tapi di tengah jalan ternyata pengaitnya ngadat dan mereka tak bisa sampai ke tujuan. Kemudian Yuju memutuskan tali itu yang membuat mereka berdua berayun dengan cepat. Namun ternyata tali yang menjadi pengait di gedung itu juga terlepas. Dan alhasil mereka berdua jadi terjun bebas ke bawah. Tentu saja semua orang yang menyaksikan hal itu menjadi sangat sedih. Tim penyelamat yang mencoba mencari keberadaan mereka menemukan sesuatu. Ternyata itu adalah Yongnam dan Yuju yang berada di sebuah tiang menara. Mereka pun pada akhirnya bisa diselamatkan oleh tim penyelamat. Sampai di tempat evakuasi, Jiho segera memeluk pamannya itu, disusul dengan kedua orang tuanya. Mereka semua terlihat sangat terharu dan bahagia karena Yongnam berhasil selamat dari kejadian itu. Yuju juga terlihat sedang menghubungi orang tuanya.
Hingga tak lama, si manajer tempat ia bekerja datang menemuinya. Bukannya mendapatkan perhatian dari Yuju, ia malah digampar hingga terjatuh. Kemudian Yongnam ingin mengembalikan pengait yang pernah ia pinjamkan. Tapi Yuju tak mau menerimanya saat ini, karena ia ingin bertemu lagi dengan Yongnam di lain hari. Tentu saja hal itu membuat Yongnam menjadi tersipu malu. Film ditutup dengan turunnya hujan dan berita yang mengatakan jika gas beracun itu perlahan menghilang akibat hujan yang turun. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.